Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya ya, masih di pembahasan tentang box Yasi Jetag Plus. Yang kali ini kita akan membahas software yang kedua setelah Yasi Jetag Tool ya. Kali ini kita akan membahas IMMC Tool Suite ya, yang software yang kedua setelah yang sebelumnya saya bahas dengan tuntas. Saya mulai saja buka toolnya. Untuk aplikasi aplikasi ini tidak bisa pengerjaan USB only ya. Ini semua keseluruhan total. Ini pengerjaan khusus di bagian perbaikan IC IMMC dan UFS saja. Ini koneksi langsung IC-nya ya, tidak bisa metode ya USB untuk software IMMC Tool Suite ini. Ini saya menggunakan versi 1660, updatean tanggal 5 bulan 5 tahun 2021. Ini udah lama sekali ya. Saya bahas langsung saja. Saya bahas di sini mulai dari yang paling kanan dulu. Dari tab paling kanan saya bahas, ini ada bagian yang paling kanan ini ada language untuk memilih bahasa ya. Ada RU ini Rusia, ada English ini bahasa internasional ya. Kemudian ini run IMMC Tool. Kalau ini tab untuk memindahkan ke software ataupun program yang kedua ya. Ini setelah yang IMMC Suite ini ada program lagi, yakni namanya IMMC Suite versi 2. Ada lagi, itu nanti saya bahas lagi. Untuk bagian setting ini ada setting pengaturan ROM, lokasi default folder untuk direktori ya, untuk menyimpan DAM ataupun menyimpan firmware backupan sama saja. Ada temporary directory ini untuk menyimpan file data Yasi Jetag Plus. Ini siap directory, ini sama ini tidak harus di setting sih sebenarnya. Explore directory ini sama. Ini ada bawahnya lagi, ada short info about IMMC include. Ini kalau di checklist keterangannya, kalau IMMC tidak terbaca, dia akan otomatis membaca ataupun memastikan IMMC sudah rusak atau short ya. Kalau ini save short info txt, dia akan membaca, menulis menjadi notif aja kalau misalkan keterangannya sudah dibaca ataupun di reject nantinya ya. Untuk berikutnya cek write erase from GP ROM 2 ROM 3 GP ya. ROM 3 ini ya tidak timbul. Yang bawahnya lagi cek the write erase from ROM 1 ROM 1 ya. ROM 1 ini user data. Kalau ini sih saya tidak tahu ya fungsinya ini buat apa. Kalau yang bawahnya lagi disable high speed timing, disable high speed IMMC timing, artinya dia akan memaksa
pembacaan ke speed normal ya, jadi tidak bisa kecepatan tinggi nih. Untuk yang bawahnya allow unsupported UFS chip, ini akan mengizinkan UFS yang tidak support dibaca ya. Dan untuk yang bawahnya lagi erase zero block instead of write dengan restore Toshiba, ini menghapus partisi kosong mungkin ya kalau di brand Toshiba, ini tidak saya gunakan ya. Dan berikutnya lagi ada skip unreadable blocks after exceeding the maximum of error for the block, ini melewati IC yang tidak terbaca mungkin ataupun partisi yang tidak terbaca ya. Ini tidak saya lihat atau tidak saya gunakan, belum pernah saya buka juga ini, jadi saya tidak terlalu mengerti. Dan linear verification of the first megabyte, ini saya juga tidak paham karena ini jarang sekali saya buka ya, baru kali ini. Kalau yang bawahnya lagi automatically sending crash report from any error ya, mungkin nantinya ini kalau di checklist dia akan otomatis menulis MetaBat ataupun TXT dan keterangan error tersebut ya. Yang bawahnya check for update. Kalau cek for update ini harus terhubung dengan koneksi internet, dan nanti kalau ada updatean otomatis tinggal klik ini aja, nanti dia akan langsung masuk ke website JetReaction mungkin ya, kayak begitu. Dan ini vendor explore yang pinggirnya ini ada keterangan change the size of the last partition. Ini fungsinya untuk mengganti partisi yang dibaca paling awal mungkin ya gitu. Convert file more than 2 GB to sparse image read by vendor. Ini nggak tahu ini fungsinya buat apa ya. Untuk yang bawahnya lagi cut the shape after reading partition read by vendor, ini saya nggak ngerti fungsinya ini buat apa. Karena kenapa banyak yang saya tidak paham di IMMC Toolsuite ini, karena memang aplikasinya ini jarang sekali saya buka satu persatu ya, baru sekarang ini saya baru lihat. Biasanya sih saya gunakan yang penting-pentingnya aja, jadi tidak membuka file-file ataupun tab yang kayak gini ya. Untuk berikutnya yang bawahnya not save the deleted not save deleted kontak mungkin ya. Mungkin ini tidak menyimpan aplikasi kontak yang sudah dihapus mungkin kayak gitu ya. Ini kayaknya ini untuk backupan user data, kalau misalkan mau di erase ataupun mau diganti di backup dulu. Ini apa settingannya di sini kayaknya ya. Ini semua file tipe for export, ini jenis file mungkin yang nanti kita akan backup, nanti kita read, dan apa saja yang di backup nanti kita cek satu persatu. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau berkreasi tinggal dicoba aja kalau yang punya box ya. Di sini saya hanya menerangkan apa yang saya tahu aja dan sudah saya lakukan, tidak saya so tahu ataupun gimana ya, karena memang saya belum paham untuk tab-tab yang kayak gini, soalnya jarang sekali digunakan. Untuk berikutnya ini ada pinout, ini ada IMMC Direct pinout, ini fungsinya untuk koneksi pin ISP. Ini ada image-nya, ini sama kayak di UPI, tinggal klik 2 kali, tinggal kita klik 2 kali aja, kita klik 2 kali dan ini timbul untuk IMMC apa dan
brand apa. Nanti kalau misalkan IMMC sudah ada di list ataupun brandnya sudah ada di list, tinggal kita ikuti saja untuk pinout yang ini ya. Ini IMMC seri lama ya. Sekarang jarang digunakan, seri lama semua ini. Wah, banyak ratusan. Kemudian ada IMMC test point pinout ya, ini untuk mengupdate IMMC yang error ataupun untuk name-nya jadi tidak terbaca ataupun yang 0000 itu banyak terjadi di seri IMMC 153 yang versi lama ya, dan 162 juga sama, 168 itu sama, banyak yang error dulu pada zamannya itu. KMKJS sama KMK 7U, KMPTU tuh sama banyak sering terjadi error karena memang seri yang dulu itu segi dari IC-nya banyakkan yang error dari bekas sabutannya seringnya. Untuk di toko juga ataupun dari online shop juga banyak yang kayak gitu, jadi harus tepat memilih untuk pembelian IC IMMC yang new ya. Tapi sekarang IC yang model kayak begini, wah, sudah nggak bisa digunakan lagi karena memang unitnya juga sudah nggak ada, bukan nggak ada sih, jarang sekali yang menggunakan. Yang berikutnya lagi, ini ada log. Ini log untuk menampilkan keterangan yang dibaca oleh IMMC yang diidentify di area sini ya. Dan ini bagian atas memperluas tampilan, dan sebelah kanan ini sudah saya bahas. Lanjut ke sebelah kiri ya. Kalau dari kiri ini mulai dari voltage. Untuk voltage untuk mengatur PCCQ yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi IMMC. Ada beberapa PCC yang diwajibkan untuk IMMC tertentu. Contoh untuk IMMC mikron, dia membutuhkan PCC 1,8 volt, sementara untuk umumnya ini yang lain ini 28 volt juga sudah bisa ya. Yang 3,3 tidak saya gunakan karena jarang, takutnya merusak IC ya kalau dipaksakan. Untuk interface ataupun hubungannya, dia ada 4 pilihan. Pertama, IC cetak ISP. Untuk IC cetak ISP ini untuk soketnya fungsinya berarti yang ini ya, ini IC cetak ISP, tabnya nanti menggunakan yang ini IC cetak ISP. Dan IC cetak ISP high power berarti yang menggunakan koneksi yang ISP 1B. Nah, ini isinya yang ini. Dan IC cetak e-socket ini bisa menggunakan konverter yang ini, nanti menggunakan adapter UP box, nantinya mungkin dikoneksikan, isinya dikoneksikan seperti ini kalau pilihannya ada di IC cetak e-socket ya. Contoh, saya contohkan ya, ini contoh untuk pembacaan IC cetak. Oke, interface e-socket. Saya ambil IMMC nya terlebih dahulu. Ambil IMMC, saya ambil ini aja. Saya masukkan isi IMMC ya. Dan ini kalau saat identify dia akan timbul light kedip kayak begini. Tinggal masuk ke tab frekuensi, ini mengatur clock, mau direndahkan mau ditinggikan, ini sampai 42 MHz ya. Dan untuk bus wide ini mau cepat 8 bit, mau lambat misalkan ISP 1 bit, tergantung IMMC nya supportnya di mana, tinggal ditentukan saja. Untuk ratio partition dia akan membaca
partisi keseluruhan ya. Untuk get firmware partition, get firmware version ini akan membaca data firmware yang terbaca ataupun yang tertulis di IC eMMC ataupun UFS ya, tapi di sini masih eMMC, akan membaca data yang sudah tertulis di IC eMMC tersebut. Untuk cek eMMC UFS, saya cek aja langsung, dan ini mulai bekerja, dia mulai masuk ke tahap identify. Ini semua koneksi sudah terbaca, namun eMMC tidak bisa dibaca ya. Saya ganti dengan eMMC yang lain. Saya ambil lagi eMMC yang lain, mungkin ini eMMC nya tidak baik ataupun kotor. Nah, saya pasangkan, saya cek eMMC kembali. Ini clocknya, kalau tidak tersambung pinnya ya, nanti dia akan merah. Kalau yang tersambung dia akan warna hijau semua ya. Ini kurang bersih kayaknya, saya bersihkan dulu. Ini soket adapternya kalau sudah kotor memang harus agak keseringan di bersihan, koneksinya kurang baik. Nah, kalau full terbaca semua ini akan kayak begini, tapi ini harus ditekan, harus diulang, harus diganjal kayaknya, ini nggak bisa masuk. Saya ganti lagi yang dengan yang lain. Ini enggak ada pembersih ya. Nah, ini apakah dia terbacakah? Nah, ini sudah terbaca. Ini dia mulai membaca partisi dari eMMC yang sudah dimasukkannya. Dan ini kosong. Kalau di bagian ini, kalau di UPI hampir sama, cuman beda dari tampilan aja ya. Ini eMMC CID ya. Ini kodenya kayak begini. eMMC CSD ini untuk manufaktur dia Samsung. Nah, untuk namanya RP64AB ya. Dan ini keterangannya ada di sini semua. Dan ini untuk keterangan RPMB ya. Ini RPMB clean. Kalau not clean dia tertulisnya not clean. Kalau ada tulisan orange itu berarti dia apa ya, ada tulisan satu lagi orange, itu artinya saya lupa. Dan hampir sama saja sih untuk setting buat 1, buat 2. Ini jenis eMMC revisi 1,8, eMMC 5,1 ya, sama saja. Dan lanjut ke bagian eMMC general. eMMC general ini dia akan membaca ready eMMC, itu akan membackup misalkan ROM 1 di backupnya ROM 1, ROM 2 kalau diklik ROM 2 ya ROM 2 di backup ya. Untuk write eMMC, nanti eMMC akan menulis ataupun software system akan menulis file eMMC yang sudah di backup. Untuk backupannya kayak begini, ROM 1, ROM 2 pilihannya ya. Dan read all eMMC ini akan muncul, tab di bawah semua akan timbul ya, tapi tidak perlu lagi akses ke file di sampingnya ini ya, tidak perlu lagi masuk ke tab pilihan ke sampingnya ini lagi.
Kalau misalkan erase room, ini akan menghapus keseluruhan data dari isi IC eMMC ya. Dan untuk eMMC configuration, ini ada set boot enable for boot 1, boot 2, boot. Kalau misalkan user area for boot ini untuk Qualcomm, kan untuk boot partition 1 berarti untuk MediaTek, Spectrum dan Exynos ya. Tinggal disesuaikan aja nantinya. Kan ada klik buat ACK ini, saya tidak tahu, tidak pernah saya gunakan. Untuk buat mode ini tidak perlu disetting-setting, ini dibiarkan kayak gini aja kalau mau digunakan ya. Ini reset function, ini saya tidak tahu, saya tidak pernah menggunakannya. Dan pilihan cepat, misalkan setting buat untuk SoC Qualcomm, tinggal klik Qualcomm. Untuk SoC high silicon tinggal klik high silicon. Exynos sama, MediaTek juga sama, tinggal klik aja. Jadi tidak perlu setting bagian yang ini ya, tidak perlu, tinggal klik yang ini aja, pilih yang bawah, yang paling bawah. Jadi tidak perlu di setting ini itu ya. Jadi tidak bingung lagi. Untuk bagian advance ini untuk eMMC yang berjenis eMMC 5,1 yang berjenis eMMC 5,1 dari brand Samsung ya. Jadi kita tinggal setting cheat eMMC change cheat, kalaupun mengganti cheat itu akan menyesuaikan kebutuhan preloader ya. Jadi ada beberapa eMMC yang tidak support juga banyak. Ini bukan ada beberapa sih, ada banyak juga. Remove write protection ini sama tabnya kayak di UPI, menggunakan write protect di eMMC. Untuk factory reset ini mereset eMMC keseluruhan, factory reset format ini sama. Namun kalau di bagian ini tidak ada tab untuk update FFU ya. Nah, untuk universal factory format ini untuk memformat keseluruhan data ya, tapi tidak menghapus sistemnya ya. Ini dia akan tetap bisa nyala, namun kembali ke pengaturan pabrik. Untuk smart report ini untuk melihat eMMC dalam kondisi masih layak digunakan ataukah sudah waktunya ganti ya. Fungsinya smart report ini hanya berlaku di IC Samsung. Kalau di J3X ya, ini jadi tidak terbaca lagi, kotor mungkin ini memang ya. Saya cek lagi. Jadi 0, ini tidak terbaca Samsung kodenya ini. Harus benar-benar bersih ini. Nah, ini baru terbaca. Kalau smart report di IC cetak, dia akan detail menampilkan SLC, MLC, dan trail. Dan ini kondisinya masih sangat baik. Ini belum update FFO. Ini harus dibawanya dari pabrik. Untuk brand dan yang lainnya ini keluaran tahun 2021 ya, revisi di launching ataupun dikeluarkannya. Nah, untuk random verify eMMC untuk memverifikasi kesehatan seluruh partisi yang ada di IC eMMC tersebut. Buat 1, buat 2, buat 3 ya kalau di bagian IC cetak. Berarti intinya ROM 1, ROM 2, ROM 3, bukan bot. Kalau ROM 1 ini bagian user area. Untuk repair XTCSD ini memperbaiki bot ya. Untuk remove PLP, menghapus akun Google.
Kalau ini remove Android lock berarti menghapus layar kunci ataupun pola ya yang sudah ada sebelumnya di IC eMMC ini. Untuk interface-nya ini bisa menggunakan soket soket adapter ataupun via ISP, ini bisa. Untuk pengoneksiannya untuk ISP berarti nantinya ya, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ISP dengan menggunakan konverter UP, dia di setting kayak begini. Nah, ini pasangkan ke sini aja langsung. Kalau ini langsung ke mesin PCB ya, PCB-nya nanti dikasih supply-nya via USB. Dan untuk settingnya di sini pilih saja bus wide-nya 1 bit, dan untuk perform untuk clock-nya 7. Nah, dan nantinya tinggal klik cek eMMC UFS saja. Kalau ini sudah tersetting ya, ini pasti dia akan connect. Kalau misalkan koneksinya ataupun eMMC yang dibaca masih kondisi baik. Ini semua sudah saya bahas. Lanjut ke write by vendor. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Untuk vendornya ini Qualcomm, berarti dia mau write XML. Contoh, saya contohkan ya. Ini kalau XML kita klik saja 3 titik di samping, nanti kita arahkan ke file yang berjenis XML ataupun file partition ya. Nanti kita arahkan ke contoh ke flash file aja, kita ambil file yang sudah terekstrak. Ini ambil misalkan eMMC, berarti ini eMMC. Ini ada, saya ambil aja yang Mojito Angelica ya. Ini masih eMMC. Nggak ada filenya. Scatter ini jenisnya ya. Mediatek. Kalau Mediatek nggak akan timbul karena dia berjenis preloader. Nah, ini ada. Nah, ini tinggal kita pilih partition dan dia akan timbul semua ya, tapi ini harus terbaca eMMC nya ya. Nantinya harus identify eMMC dulu, harus terbacanya eMMC, nanti baru dia bisa tampil listnya di bawah sini ya. Saya contohkan sekali lagi. Ambil partition identify terlebih dahulu. Ini 1 bit, salah, kecepatannya 1 bit. Ini saya ambil dulu untuk filenya, saya ambil yang kecil dulu sebagai contoh ya. Price file, ambil price file juga dari brand Xiaomi aja yang banyak filenya. Redmi berapa ya, untuk contoh aja ini. Nah, ini aja baik. Nah, dia sudah kebuka kembali. Tadi saya sempat meng-close karena pembacaan yang lama ya. Kenapa lama? Itu menjengkelkan karena dibutuhkan itu cepat. Untuk lama itu kita dilatih kesabaran. Untuk tadi itu berada di tab eMMC socket ya masih. Untuk bus width-nya kita ambil yang 8 bit, ambil clock-nya yang tertinggi aja biar cepat. Ini tidak usah di checklist ya.
Jadi saya langsung akan mencoba mempraktekkan write XML untuk Qualcomm ya di eMMC. Pilih vendor Qualcomm from XML. Kalau from image dia akan menulis file binary ya, ataupun backupan binary nantinya. XML file, pilih titik 3 di sini. Sebelum itu identify terlebih dahulu untuk eMMC nya biar nanti tabnya bisa terbaca, dan ini sih sudah terbaca ya. Kalau read partition dia akan lebih lama lagi, tapi sekarang interface-nya sudah saya rubah. Tadi sih kelamaan, frekuensi clocknya hanya 7 MHz ya. Nah sekarang sudah terbaca eMMC ya. Klik 3 titik di sini, kita arahkan ke file yang tadi sudah saya ekstrak, file Redmi 7A. Nah ini tinggal kita pilih raw program aja. Nah dia sudah terbaca. Nah nanti ini dia akan terbaca semua partisi yang ada di file tersebut ya. Nanti kita klik write saja. Untuk write-nya prosesnya yang ini, yang bawah, yang paling bawah. Yang buat dua di bawah ini, buat config sama buat image, tidak perlu dimasukkan karena ini memasukkan file ini akan jenisnya berbeda. Dia akan memilih buat partisi 1, buat partisi 2 dan XTCST ya. Ini untuk pilihan di sebelah kirinya ini ada repartition, mau di checklist mau tidak. Kalau yang sampingnya erase before writing, jadi sebelum ditulis firmware yang di atas ini ya, nanti dia akan menghapus dulu partisi ataupun filenya ya, jadi akan terhapus otomatis. Format ext4 ini untuk memformat partisi ya, tinggal kita write aja. Di sini kita write, nanti kita tunggu sampai dia prosesnya membaca ataupun menulisnya sampai dengan selesai. Nanti dia akan otomatis terbaca ROM-nya kalau misalkan flashing sudah selesai. Namun ini sangat disayangkan untuk koneksi writing Digital Plus ini masih lama ya, jadi harus sabar. Lanjut ke read di vendor. Nah ini untuk membackup ya, membackup partisi. Oh terlalu cepat saya ya, by panel juga ini baru satu. Ini masih ada Samsung. Untuk Samsung kita tinggal masukkan bit file, bit partition kita ambil CSC ya, ambil CSC nantinya di sini. Saya belum ekstraknya untuk filenya saya belum ekstrak, jadi tidak saya praktekkan. Nanti pilihannya di sini aja, masukkan file bit ataupun CSC, nanti dia akan otomatis terbaca ya. Untuk bitnya dari file tersebut tinggal kita masukkan satu persatu, buat AP, PON, CP itu ataupun CP ya, PON, CP sama saja. Dan untuk CSC nya mau CSC mau home itu sama saja. Syaratnya 4 partisi, bukan yang satu ya, 4 file partisi, jadi 4 file repair namanya itu. Kalau try read table from eMMC akan membaca ulang partisi yang sudah tertulis di eMMC tersebut. Untuk fungsi di bawahnya ini tidak ada yang berubah. Untuk MediaTek ini masuk ke scatter, dia akan memilih preloader. Nah ini preloadernya sudah masuk, sudah terbaca ya, dan jenis filenya kayak begini. Nah ini tidak masuk keterangan cheatnya, berarti dia tidak support cheatnya. Nanti ada keterangannya, kalau tidak ada keterangan berarti cheatnya cocok. Nah ini kalau yang merah-merah ini tandanya filenya tidak tertulis ataupun tidak ada dalam file ya. Ini filenya file security jenisnya. Untuk yang bawahnya ini sudah tidak berubah sama saja. Kemudian write by LG, dia akan membaca file KDS ataupun TOT.
file ya, bisa tot, bisa KDS, KDZ, namun LG sangat jarang sekali untuk zaman sekarang ya. Untuk speedroom dia akan menulis file ekstrakan dari jenis PAC ya, PAC. Ini sama saja metodenya kayak tadi, tinggal kita arahkan ke file yang sudah kita ekstrak, jenisnya PAC, PAC. Untuk Intel ini jenisnya www RAW ya, RAW disperse. Ini jarang sekali, sudah tidak saya gunakan lagi malahan. Untuk Sony ini Sony jenisnya SYN, tinggal kita pilih filenya, nanti masukkan filenya satu persatu ke ini. Namun untuk Sony ada beberapa file penting yang mesti di backup kalau misalkan ganti MMC ya, TA, intinya TA modem 1 modem 2 itu yang wajib di backup. Kalau misalkan TA tidak terbackup ya HP pun tidak akan bisa diperbaiki kayak gitu. Nah, kuncinya kalau di Sony, kalau zaman dulu ya ada di TA. Untuk partisi apa itu saya tidak mendalami untuk partisinya. Dan ini tab vendornya sudah masuk semua ya. Berarti pembahasan di tab ini selesai. Lanjut ke tab berikutnya, ini Read by Vendor. Read by Vendor. Ada beberapa pilihan ini untuk membaca Qualcomm. Ini print partition table, ini kalau misalkan koneksinya mau membaca dari eMMC, tinggal klik from device aja, nanti dia akan otomatis membaca partisi. Kalau yang ada ya, ini sih kosong, tidak ada. Saya coba pakai yang ada ya, nggak apa-apa, ini terlanjur udah lama pembahasannya, biar kawan-kawan juga merasa kesal dan cangkel. Karena memang di sini filenya ataupun fiturnya sangat banyak, jadi pembahasannya tidak akan cukup untuk sebentar ya. Ini sudah saya masukkan, ini nggak tahu isi ataupun tidak ya, saya coba identify kembali. Nah, ini tidak connect lagi, saya gantilah untuk adapternya, tidak gunakan untuk UV, saya langsung pakai ini aja biar bagus, karena untuk adapter UV harus dibersihkan dulu, terlalu banyak errornya. Ini udah ada 221. Saya coba cek identify. Dia tidak terbaca ya, saya ganti lagi pinnya. Oke, ini beda ya, saya ganti sama pin 254 3254. Saya coba identify. Nah, ini terbaca dan ini ada partisinya, info partitionnya sudah ada. Ini pin partition table ya, tadi kita akan coba identify. Nah, kalau dibaca pin partition table dia akan muncul semua partisinya ini ya, tapi ini untuk apa ya, tidak tahu saya. Untuk Samsung ya, Samsung mungkin kayak begitu, membaca aja ya, tapi ini sama saja karena ini bukan vendor Samsung kayaknya. Ini ada super, berarti ini jenis ROM-nya MediaTek ya. Ini ada PCS modem, GSM modem, berarti ini Qualcomm bukan MediaTek ya. Nanti tinggal di find partition aja buat di backup, tinggal klik
read saja kalau partisinya sudah di checklist ya. Lanjut ke tab berikutnya, explore. Untuk explore ini saya tidak bisa menerangkannya karena tidak pernah saya gunakan ya. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa teman-teman bisa menjelaskan ini fungsinya apa, karena saya belum pernah mencobanya. Kayaknya ini bisa 2 metode ya. Ada pilihannya, ini ada untuk Qualcomm. Ini baca keseluruhan ya. Jadi saya coba jelaskan sepengetahuan saya aja ya. Berarti ini bisa membaca chat, ini membaca internal ya, internal IMMC dari yang sudah tertulis di dalamnya ya, membaca shell backup, recovery, ini metadata, ini ada memori aplikasi. Oh iya, kayaknya ini bisa membackup media sebelumnya ya. Nah ini ada lognya. Untuk bagian misalkan kontak sudah ditemukan, tinggal klik ekstrak kontak saja, ekstrak image, kalender, pin, kode pinnya. Ini untuk reset, membaca ataupun membackup file-file penting ya nantinya di sini. Nah kita lanjut ke tab utility. Check timer area ini fungsinya buat apa? Tidak tahu, saya tidak pernah menggunakannya. Preloader parser ini sama, tidak tahu. Unpack Lenovo KSB ini artinya dia akan unpack biar bisa digunakan flashing untuk jenis file KSB ya. Tapi ini tidak pernah saya menemukan untuk file KSB. Berikutnya lagi unpack Sony Scene ya. Scene itu nantinya di packing, di unpack biar bisa di flashing, dipilih satu persatu filenya, nanti tidak berbentuk scene lagi, nanti filenya berjenis bin, mungkin begitu ya. Untuk unpack moto ini tidak tahu karena Motorola itu rata-rata menggunakan preloader scatter ya. Kalau unpack OPP ini untuk file yang berjenis OPP biasanya dia dari Oppo dan Realme ya. Nanti kita pilih dan kita sesuaikan tab output foldernya ya. Nanti dia akan mengekstrak otomatis OPP ya. Tapi ini pernah saya gunakan dan ini normal bisa digunakan. Kalau unpack tot KDS dia akan men-unpack file flashing untuk brand LG ya. Tapi ini sudah jarang digunakan. Sparse image ini untuk membuka ini bin ya. Sparse image ini tidak pernah saya gunakan, jadi tidak saya bahas karena saya tidak tahu. Mungkin apa saja yang ada di dalam sini sudah saya jelaskan ya. Ada beberapa yang saya tidak tahu dan sering saya gunakan. Yang paling sering saya gunakan untuk aplikasi IMMC Tool Suite ini, pertama yang sering saya gunakan koneksinya di IMMC General, mungkin ini yang sering saya gunakan, tapi ini dan by panel ini ya. Nah ini tadi hanya pembahasan IMMC saja ya, karena untuk pembahasan UFS nya ini belum. Si cetak UFS ini belum saya bahas karena memang di sini tidak support ya, karena ini memang supportnya hanya untuk IMMC. Kalau yang bawah ini tidak timbul berarti artinya tidak support. Untuk si cetak UFS interface-nya pilihannya berubah. Ini untuk ROM ROM aksesnya ini LUN berapa ya, tergantung UFS yang dibaca nantinya ya. Read UFS, membaca UFS, write up UFS, menulis hasil backupan sebelumnya ya, yang udah ada maupun yang baru di backup. Erase UFS nantinya akan menghapus
isi internal UFS ya. Kalau bagian bawahnya ini tidak berfungsi karena ini bagian IMMC semua. Untuk proyek di vendor ini kalau di UFS masih berlaku ya, tinggal disesuaikan aja untuk Qualcomm dan Samsung. Kalau untuk yang lainnya saya belum pernah coba. Mungkin koneksi UFS di tab ini tidak begitu lengkap ya, karena tab IMMC Toll Suite ini pengaplikasiannya ataupun penggunaannya hanya untuk IC IMMC saja ya yang supportnya. Kalau UFS fiturnya belum terlalu lengkap. Mungkin ini saya hentikan pembahasan di tab ini karena semuanya sudah saya bahas. Jadi untuk IMMC Toll Suite ini penggunaannya ataupun fungsinya dia hanya support untuk pengerjaan IC IMMC saja. Nanti kalau UFS ada yang terlengkap ada di si cetak tool yang old versionnya. Nah, mungkin begitu video pembahasan IMMC Toll Suite, ataupun kita sudah mencoba tab per tab ataupun kolom per kolom di IMMC Toll Suite ini. Saya tutup, nanti saya sambung ke pembahasan IMMC Tool yang masih versi 1660 tapi yang revisi 2 nya ya. Untuk video ini saya tutup. Bila ada salah bahasa maupun salah memperagakan dikarenakan saya kayak begini mohon dikoreksi di kolom komentar. Mohon dimaafkan bila ada salah mempraktekkan ataupun memperagakannya. Mungkin video ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.